Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gerardo Arvel Kavindra dengan NPM 22060555315. Di sini ingin menunjukkan video self-assessment saya mengenai dua hal yang saya pelajari dari materi Pak Dai. Jadi hal pertama itu apa adalah conscious thinking. Conscious thinking ini apa? Bisa dibilang conscious thinking ini adalah kesadaran berpikir kita yang harus dikembangkan dan diasah dan dilatih. Nah, conscious thinking ini dibagi dua. Yang pertama adalah brainware, yang kedua adalah hardware. Nah, brainware ini apa? Brainware adalah bisa dibilang otak kita. Lebih spesifiknya, cara kita berpikir analitis dan berpikir kritis. Contohnya seperti kalau misalnya kita memberi produk, contohnya kemeja ini. Kalau kita memiliki brainware yang terlatih dan tajam, kita tidak akan hanya mengkonsumsi produk ini, namun bisa kita analisis seperti contohnya materialnya dari apa, produksinya butuh berapa lama, cara memproduksi warna ini seperti apa, pattern ini seperti apa, dan hal-hal lain. Jadi kita bisa mengetahui seluk-beluk dari suatu hal yang kita konsumsi dan kita amati. Itu. Lalu hardware. Hardware itu apa? Hardware bisa dibilang adalah perasaan kita sebagai manusia. Contohnya kita bisa berempati, kita bisa tahu apa yang diperlukan orang-orang, apa yang terbaik untuk orang-orang, dan pokoknya cara kita berpikir menggunakan perasaan dan memberikan yang terbaik kepada orang-orang. Seperti itu. Contohnya ya seperti feeling conscious dan hal-hal lain. Nah, mungkin kalau kita memiliki dua komponen ini, hardware dan brainware, itu bisa jadi sebuah metode berpikir yang lengkap. Jadi contohnya adalah misalnya kita mempunyai kasus climate change. Dengan kemampuan berpikir analitis dan kritis kita menggunakan brainware, kita bisa tahu apa yang menyebabkan climate change ini. Contohnya emisi gas. Dan kita juga bisa tahu cara untuk mengurangi emisi tersebut. Mungkin dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, dengan hardware kita bisa memiliki conscious atau kita bisa tahu yang terbaik untuk semua orang dan memberikan kita keinginan untuk memulai pengatasan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin kita jadi mengurangi menggunakan motor dan mulai berjalan untuk travel. Itu contohnya. Dan untuk hal kedua yang saya pelajari di materinya Pak Dai adalah computational thinking. Nah, computational thinking itu apa? Cara berpikir seperti komputer. Atau lebih bisa di spesifiknya adalah cara berpikir analisis dan kritis yang tidak jauh berbeda dengan brainware tadi. Jadi, computational thinking itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Kita bisa mengamati sebuah masalah yang besar dan memilah-milah dan lebih menyederhanakannya menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut atau memanage masalah-masalah tersebut. Dan yang kedua adalah mengenal pattern atau pattern recognition. Dari sini kita bisa melihat kayak sebuah behavior dari permasalahan yang kita hadapi. Contohnya kita bisa tahu cuaca ini akan mendung setiap beberapa kali dalam sebulan. Itu contoh abstraknya saja. Jadi kita bisa tahu dan memprediksi masalah yang kita hadapi. Dan yang kedua adalah abstraction atau abstraksi. Di sini kita mengubah masalah yang lebih rumit, seperti contohnya climate change, dan menyederhanakannya menjadi satu masalah yang lebih sederhana, seperti contohnya climate change menjadi emisi gas yang berlebihan atau carbon emission yang berlebihan. Dan dengan itu kita bisa menggunakan satu solusi yang bisa mengatasi masalah yang simpel tersebut dan di akhirnya mengatasi masalah yang kompleks di awal tadi.
Seperti itu. Contohnya tadi solusi ini contohnya di climate change ini untuk mengurangi emisi gas kita menggunakan kendaraan bermotor yang maksudnya kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah desain algoritmik atau algorithm design. Di sini setelah kita tadi menganalisis masalah dan memberikan solusi kepada masalah tersebut dan mengetahui kenapa masalah tersebut terjadi dengan pattern-patternnya, kita akhirnya bisa menggunakan algorithmic design ini untuk membuat step by step instruksi untuk apa yang harus dilakukan saat masalah-masalah tersebut datang. Jadi kita bisa ready dan dari semua step-step tersebutnya kita bisa mengeliminasi masalah yang tadinya besar dan kompleks dan mungkin membahayakan menjadi masalah yang dimana kita bisa siap dan sudah terbiasa dan sudah ada cara-cara untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi kita sepenuhnya membasmi bisa dibilang masalah tersebut. Jadi sekian dari saya, itu dua hal yang tadi saya pelajari, conscious thinking dan computational thinking untuk video self-assessment hari ini. Terima kasih.